Hmm, mantap. Teman-teman, salam alat berat ya, jumpa lagi. Jadi di konten kali ini saya akan membahas bagaimana cara kita menangani jika terjadi problem ya pada swing brake eskavator ya, dimana problemnya misalkan swingnya tidak bisa bergerak lah pada saat yang mau dioperasikan, swingnya tidak bisa bergerak, tapi attachment lain normal ya, boom, arm, bucket, treble normal, tapi begitu swing digerakkan kok nggak mau bang. Nah, bagaimana sih cara pemeriksaannya? Simak video sampai tuntas ya teman-teman. Tapi seperti biasa, saya tidak mewakili siapapun, saya tidak mewakili perusahaan manapun. Dan yang kedua, di sini bukan tempat belajar, bukan tempat training, bukan pusat pelatihan, bukan. Di sini hanya tempat orang ngopi, orang ngobrol. Kalau problemnya sendiri ya teman-teman, ada beberapa ya. Misal untuk swingnya sendiri ya teman-teman. Sebentar saya cek dulu. Jadi pertama, swing tidak bisa berputar ke arah kiri dan ke arah kanan. Nah, jadi ini awal digerakkan kok tidak bisa Pak, tidak bisa sama sekali, sementara boom, arm dan yang lainnya normal ya teman-teman. Kedua, swing itu bisa berputar saat attachment lain digerakkan. Nah justru begitu attachment Anda gerakin arm, bucket ya, bergerak ya, awal bergerak, tiba-tiba kok swingnya ikut putar. Nah, ini kan problem juga ya teman-teman, dan ini nggak boleh juga. Kemudian yang tiga, swing bergerak terus Pak. Swing itu bergerak terus walaupun handle sudah dilepas operator. Jadi ketika operator melepas handle, harusnya kan berhenti ya. Ini enggak, nyelonor, gloyor, bablas terus ya. Ini juga nggak boleh ya teman-teman. Kemudian ada muncul error ya. Muncul error di motor panel yang berhubungan dengan swing brake. Misalkan DWA 45KA, swing brake slow knit palep open circuit. Kemudian muncul error DWA 45KB, swing brake slow knit short circuit ya teman-teman. Ini bagaimana cara penyelesaiannya? Oke, kita satu-satu ya teman-teman. Swing tidak bisa berputar ke arah kiri dan ke arah kanan. Saran dari saya, sebelum kita memeriksa swing brake sistemnya, pastikan dulu sistem main pressure dan PPC palep, PPC pressure swingnya tidak ada masalah teman-teman. Caranya mudah, Anda tinggal masuk ke monitor panel ya, bicara ngecek main pressure sama PPC pressure-nya. Jadi pilot pressure sama main pressure-nya harus ada dulu gitu. Kalau itu nggak ada, ya dia nggak bisa swing juga ya. Bukan diakibatkan karena swing brake-nya, memang main pressure-nya nggak ada. Main pressure nggak ada bisa apa ya? Bisa delay spool-nya kan. Atau misalkan PPC-nya nggak ada bang, swing kiri kanan ya, berarti bisa handle-nya. Nah itu arahnya ke sana ya. Jadi kita pisahkan dulu. Caranya adalah teman-teman masuk ke ini tekanan pompa depan, kemudian PPC ayun kiri ya. Di sini tuh sebenarnya over ya teman-teman tuh. Ini 342 pada saat swing kanan mentok 30 kilo. Nah ini. Jika data ini ada, normalnya adalah swing itu hanya 290 kg. Main pressure-nya kiri kanan tuh hanya 290. Tidak boleh lebih dari itu ya teman-teman. Kemudian pressure PPC swingnya kiri kanan itu 30 kiloan lah. 28 sampai 35 kilo. Pastikan, oh ada bang. Bahasa umumnya kalau ini Anda tes adalah saat handle swing digerakkan terjadi relip pada swing. Nah, jadi begitu digerakkan swing, nah itu ngerelip. Berarti main pressure-nya, PPC-nya aman, ngerelip ya. Kecuali kalau Anda gerakan ngelos aja nih, ringan aja nih, ya bisa PPC-nya ya. Dan pastikan juga untuk yang lain ya, pergerakan boom, arm, bucket dan track normal sih kan mau bergerak ya. Berarti indikasi bukan main pressure-nya, bukan PPC pressure-nya, tapi ke swing brake-nya. Oke, lanjut teman-teman ya. Nah ini, pertama kita bahas swing tidak bisa berputar ke arah kiri dan arah kanan. Kemudian ada error ini ya, misalkan DWA 45KA, terus DWA 45KB. Ini sebenarnya kalau udah muncul error, Anda bisa langsung lihat ke shop manual ya, shop manual masing-masing ya. Langkah pertama, Anda ukur testing solenoid palepnya, output pressure ya teman-teman. Jadi kita harus mengukur tekanan solenoidnya untuk swing holding brake-nya. Ada nggak? Berapa tekanannya ya? Kenapa? Karena sistem brake yang holding itu kan engine by spring, disengine by oil pressure. Nah kita pastikan tekanan oil pressure-nya ada, dan itu berapa ya. Caranya adalah standarnya teman-teman itu memasang yang namanya adapter ya teman-teman. Di sini misalkan hydraulic test starter
kemudian then connect ya oil pressure gauge. Nah, ini toolnya ini ya, ada N2 ini tool spesial tool, sebenarnya dia adapter, jadi dia kepasang, kemudian pasang lagi pressure gauge, diukur. Ini output pressure yang ke solenoid, output pressure yang ke swing brick-nya ya. Nah, kalau yang punya, kalau ini kan punya apa ya, ini PPC kalau nggak salah. Nah, yang punya swing kan nomor 3 ya, swing holding brick ini solenoid, berarti nomor 3 ini teman-teman. Nah, di sini pasang tuh, tapi saran saya jangan di output ini ya, tapi nanti yang akan menuju ke swing motornya. Kenapa? Karena ada kasus di mana hose bagian ujungnya buntu ya, karena salah pemasangan lah, salah crimpingnya kurang bener ya gitu. Nah, ketika di sini perhatikan, pada saat swing lock aktif ya, atau swing locknya on ya, ini 0 pressure Pak, di pressure gauge-nya 0. Tapi begitu swing locknya tidak aktif atau posisinya off, berarti dia sama dengan pressure reducing atau ada 30 kilo Pak, standby 30 kilo. Itu hasilnya. Jika begitu diukur teman-teman swing lock aktif 0 pressure, kemudian dia di bawah 20 atau di bawah 14 kilo ya, berarti bermasalah di pressernya ya. Nggak ada pressernya, nggak ada tekanannya ya, kita cek yang lain ya. Nah, berikut adalah contoh apa yang dikirimkan oleh teman-teman ya, bahwa problemnya swingnya tidak bisa bergerak teman-teman. Kemudian saya minta dilakukan ukur tes pressure outputnya tadi. Wah, kita nggak ada pressure gauge Bang, adapter aja nggak ada, pressure gauge juga nggak ada katanya, yang 60 kilo atau yang 400 kilo kita nggak ada ya teman-teman. Oke, kalau gitu buka aja outputnya, tapi hati-hati ya teman-teman, jangan sampai ini karena safety-nya gitu ya, perhatikan baik-baik. Nah, setelah ini dibuka kemudian dites ya. Nah, ini yang adapter yang mau ke swingnya ya teman-teman. Ini adapternya ini. Oke, di sini temuannya, perhatikan ya. Nah, terlihat pada saat swing lock tidak diaktifkan, ini tidak keluar dari output, ini nggak keluar Pak, tidak keluar sama sekali ya. Nah, kita pen ya, dari sini itu tidak keluar pressure Pak, harusnya keluar berupa semburan lah ya, tapi keluarnya di bawah ini, di sini malah keluar netes, agak banyak sih sebenarnya. Kira-kira kenapa ya? Terus saya minta lubang ini, lubang yang tengah hose itu dicoba dimasukin pakai apa namanya, kawat las lah ya, supaya buntu atau tidaknya lah, atau disemprot pakai angin. Ternyata temuannya adalah hose-nya ini bermasalah ya teman-teman, ini lepas nih, dia cuma crimping segini doang nih, sedikit doang ya teman-teman, padahal ininya panjang ya. Jadi problem ini itu diakibatkan karena buntu di sininya, dan ini hostnya tidak genuine ya teman-teman tuh ya. Jadi problem dia tidak berswing karena pressernya itu tidak nyampe ke swing bricknya itu, sehingga apa terjadi ya, fungsi lah springnya, pistonnya menekan disklat kan, jadi ngebreak gitu. Ini teman-teman, tapi hati-hati tuh teman-teman yang nanti melakukan ini, benar-benar jaga safety-nya ya. Olinya juga pastikan jangan berceceran lah, sebentar saja ya teman-teman. Nah, selanjutnya ketika pressernya ada, nah ini kan swing lock aktif no, terus swing lock no aktif, pressure reducing 30 kilo ada Pak, tapi dia tidak bisa berputar, tetap tidak bergerak Pak, bahwa indikasinya adalah ininya yang kena, ada problem masalah di swing motornya, di swing brick motornya ya teman-teman. Jadi kita harus melakukan cek secara aktual, pemeriksaan secara aktual, langsung dibongkar, dicek satu-satu, dicek pistonnya, dicek springnya. Takutnya piston nomor 21 ini macet di posisi dia ngebreak ya, jadi begitu ada pressure masuk pun dia tidak bisa ngangkat gitu, karena macet, misalnya ada gram macet ya udah, dia tidak bisa bergerak naik turun ya. Itu indikasinya teman-teman. Nah, ini ada juga yang dulu pernah ngirimin ya, saya bilang Bang ini ada pressernya, saya bilang berapa, wah nggak tahu Bang, soalnya lihat ya,
dibuka sama dia nyembur gitu, tapi tetap nggak mau gerak katanya. Nah, indikasi di dalamnya harus dibuka ya, walaupun harus tetap diukur ya teman-teman. Kenapa di sini ya teman-teman perhatikan. Jadi kalau acuan itu tidak mewakili bahwa pressernya normal atau tidak ya, karena untuk ngerilis brake pressure membutuhkan sekitar 14 kilo atau 1,4 MPa ya. Kalau dengan semburan seperti itu kita nggak tahu itu tekanannya berapa, 5 kilo kah, 10 kilo kah misalnya ya. Kalau misalnya tekanan 5 kilo ya tetap nggak mau naik kan teman-teman, itu maksud saya. Jadi hati-hati aja ya teman-teman, tips seperti gitu. Jadi kalau udah pastikan ada pressure masuk, ada 30 kilo, kemudian masih tidak bisa berputar, tidak bisa bergerak swingnya, indikasi ya teman-teman buka swing motornya, cek ini ya, bagian-bagian ini cek. Sampai sini nih. Pastikan cek dengan nomor 21 ya, takutnya pistonnya macet atau ngejam ya. Posisinya engine terus ya. Ketika kita pastikan itu pressure misalkan tidak ada, Bang, tidak ada Bang, baik itu swing locknya off atau switch locknya off atau on, tidak ada pressure Bang, nol semua Bang misalkan. Oh, berarti pastikan jalur yang hostnya atau jalur PPC nya atau sorry jalur swing brake nya ya. Nah pertama pastikan lu cek wiring. Ini wiring yang untuk kabel connection kabel itu harus benar dulu, jangan sampai tertukar-tukar. Ini beberapa case saya sampaikan karena udah beberapa kejadian ya. Biasanya teman-teman tuh bongkar, ganti blok karena bocor dibersihin, nah salah pasang lah, jadinya problem kemana-mana kan gitu. Pastikan ya, yang untuk swing treble ada ini ya nomor swing brake, bukan swing brake solenoid ini ya, yaitu dia nomor 3. Nah, ini ya nomor 3, kemudian ininya juga nomor 3 ya teman-teman. Nah itu, jadi jangan sampai ketukar-tukar. Kalau untuk selangnya juga sama, dia A3 ya hostnya, ini jangan sampai ketukar juga. Kenapa? Karena solenoid ini yang nomor 1 sampai nomor 6 itu sama 14 number ya, jadi kemungkinan terus konektornya juga sama semua Pak, tipe Dutch konektor yang 2 pin sama semua tuh kan, jadi bisa ketukar-tukar. PPC nanti ke swing lah, swing nanti ke treble junction ke treble speed lah ya, muter-muter ya, itu bisa bermasalah. Nah selangnya juga sama teman-teman, selangnya itu sebenarnya kalau panjang pendeknya beda, tapi ukurannya kurang lebih sama, ukuran diameter threadnya koplernya sama ya. Nah misalkan kita ambil ini yang kalau nomor 1 untuk hostnya ya, itu kan PPC hanya satu aja yang dari atas, dari reducing ya, masuk ke PPC itu dari PPC lock masuk ke sini ya teman-teman. Nah kemudian di sini maksudnya dari pressure handle gitu ya. Kemudian nomor 1 swing nomor 1 itu untuk ini ya, untuk two stake. Nah two stake ini nomor D ya, masuk ke D sini. Kemudian dia nanti ada juga yang ke C ya. Nah ini C ini berarti ini ya. Nah ini untuk two stake. Kemudian yang nomor 1 2 nomor 3 baru ini ya, kalau ngomongnya di sini. Nah kalau ini berarti ini nomor host nomor 4 berarti. Yang nomor host nomor 4 yang punyanya swing brake itu ketemu dengan 4 ini ya. Nah 4 berarti dia masuk ke sini, masuk ke treble motor. Nah udah benar jalurnya ya. Kemudian selanjutnya ini kan 1 2 3, nah, nomor 4 ini berarti ini nomor 5 ya. Ini selanjutnya adalah treble speed solenoid. Nah treble speed solenoid nomor 5 berarti ini host ini ya, yang ke bawah. Nah ini nanti ketemu ujung-ujungnya ke treble motor lah, walaupun nanti ada sambungan kiri kanan ya teman-teman. Ini untuk kecepatan, nanti low high di sini ya, supply input dari solenoidnya. Kemudian yang terakhir yang nanti junction ya, nomor 5 treble junction di sini adalah nomor 10 ya. Oh nomor 12 sorry. Nomor 12 itu berarti A. Ini A berarti nomor 10 teman-teman nih. Oh nomor 10. Nah ujung yang ini ya. Lihat perhatikan 10. Nah 10 ini ketemu dengan nanti yang ke treble solenoid ya, ke treble junction yang dekatnya merger ya. Pastikan kabelnya, selangnya itu sudah benar ya, tidak tertukar, tidak buntu dan lain sebagainya lah teman-teman. Oke, kalau sudah oke, selanjutnya adalah kita melakukan pengukuran voltage pada solenoid swing holding ya, supply voltage-nya berapa. Standarnya adalah pada saat posisi locknya posisi on gitu ya, itu 0 ya. Switch locknya yang di kabin on berarti dia voltage, terus switch locknya posisi off berarti ada 24 volt.
Ini ada 24 volt. Dilakukannya adalah di sini, di konektor V03, sorry. Pin 1, pin 2 ya. Nah, dalam melakukan ini, saran saya tidak boleh dilepas. Jangan dilepas, tetap gabung ya. Jadi terpasang dengan solenoidnya. Baru kita istilahnya kita pasang lah ya. Kalau teman-teman di dealer itu dia pakai T-adapter ya namanya. T-adapter sambungan ya, ngukurnya enak. Kenapa? Karena kalau teman-teman ngukur seperti gini yang digambar ini ya, itu diukur 24 volt, begitu dipasang solenoid tetap nggak mau Pak. Ketika diukur pada saat konektor terpasang itu jadinya drop ya, jadi 6 volt atau 7 volt. Nah ini jadi bisa bermasalah di solenoidnya atau bisa bermasalah di wiringnya ya. Biasanya terjadi short circuit, atau kedua kabelnya itu udah berkurang lah, serabutnya udah berkurang sehingga terjadi drop voltage ketika ada beban. Nah itu kalau bisa kita ngomong dulu nyebutnya daya semu ya teman-teman. Oke, pastikan 24 volt ya teman-teman. Nah ini saya ada video, ntar kita lihatin. Saya nggak tahu ini bener konektornya bener apa enggak, tapi katanya bener sih. Ini punya P03 Pak, atau punya A3 punyanya Swing. Oke, kita cek ini problemnya di mana sih? Nah, ini ngukur ya. Ini 0 volt teman-teman ya, 0 volt. Jadi pada saat posisi lock dia 0 ya, terbaca 0, supply voltage-nya 0. Nah, tentunya yang kedua ya. Astagfirullah. Setelah yang kedua, setelah posisi lock switch-nya di posisi off, itu ada tapi cuma 5,42 volt ya. Ya ini berarti kurang. Terus masalahnya di mana Kang? Harusnya kan 24. Ini bisa dipastikan wiringnya yang saya bilang tadi, kabelnya ya tinggal satu serabut lah. Karena ketukuk-tekuk ya, jadi berkurang lah gitu ya dia, teman-teman. Kalau kondisi gini, teman-teman pastikan pengukuran dapat segini cuma 5,4. Teman-teman cek jalur yang ke sini ya. Ini nanti ke sini. Jadi pastikan nanti dioda D03 atau dioda D01 bagus tidaknya. Kemudian teman-teman dia akan masuk ke sini ya. Set. Nah, pastikan di pump controllernya ya. Nih, kondisinya bagus pump controllernya. Kemudian pastikan kabel ya. Kabel dari V03 kemudian ke sini ke swing locknya. Kemudian kabel nanti yang ke junction J02 ya. Kemudian ke dioda itu bagus ya teman-teman, tidak putus ya. Nah, untuk memastikan jalur kabelnya bagaimana Pak kalau mau cepetnya? Cepetnya adalah teman-teman itu coba menggerakkan emergency switch parking brake release ya. Jadi ada di belakang kabin dekatnya fuse, ada tuh yang satu prolix switch, satu untuk emergency brake ya. Emergency swing brake. Nah, emergency swing brake Anda aktifkan, maka dia tidak dikeluarkan dari sini ya, tapi langsung dari sini. Dia ngambil power dari fuse F01 kemudian ke sini. Nanti kalau ini aktif berarti ke atas ini teman-teman, aktifkan. Kemudian dia masuk ke jalur ini 14. Di 14 dia masuk ke junction ini ya. Junction J02, di J02 dia akan keluar ke sini. Nah, ke sini set, baru masuk ke sini ke nomor 3, pin 3. Di pin 3 dia akan keluar ke pin 4. Pin 4, nah baru dia ke sini ya. Baru dia ke atas ke P03. Harusnya kalau jalur kabelnya yang dari sini yang bermasalah, dia akan ada 24 volt Pak, akan ada 24 volt, tapi nanti akan error, ada error tersendiri ya, biasanya disconnect lah itu teman-teman ya, untuk mewakili bahwa dia bisa swing ya, atau ini untuk emergency aja. Tapi kalau misalnya tetap nggak mau, berarti bisa bermasalah di kabel yang di sininya ya. Ini untuk emergency aja, makanya disediakan yang namanya emergency switch parking brake release switch ya, release tapi emergency. Oke, itu jadi pastikan voltage-nya. Nah, selanjutnya, kalaupun teman-teman voltage-nya tidak ada ataupun ada, tetap saran saya selain tadi ngurutin kabel, minimal Anda cek juga solenoid-nya. Solenoid parking brake-nya ya. Takutnya problemnya dua gitu. Anda udah seneng, ternyata solenoid-nya juga problem ya. Jadi akan waktunya lama lagi gitu ya. Jadi di waktu yang sama selain Anda mencek kabel, kondisi wiring ya, pastikan juga solenoid-nya.
Nah, oke teman-teman ya, selanjutnya saran saya tadi ngukur solenoid. Bagaimana sih? Ya mudah juga sih ngukur solenoid, cuma ngukur resistan ya diminta Komatsu. Nah, ini nih contoh cara pengukurannya teman-teman ya. Nah di sini pengukurannya, ini solenoidnya, ini spool ya, ini dalamnya kalau teman-teman tuh. Nah di sini terbaca 49,9. Nah ini normal ya teman-teman. Kalau dari data pengukuran normal, taunya dari mana? Dari sini, dari nilai swap manual ya teman-teman tuh. Bentar, saya cek dulu. Jadi dari DPP solenoid, ini dari sini V03. Nah resistannya ini 20 sampai 60 ya. 20 sampai 60 20 sampai 60 ohm. Nah kalau tadi kan dapatnya 49 atau 50, berarti ini masih masuk teman-teman. Lihat lagi. Nah ini ya, tuh 50, berarti ini solenoid masih oke lah kalau menurut saya. Harusnya tidak masalah ya teman-teman. Teman-teman selanjutnya ada tips ya dari saya, tips yang untuk solenoid tipe direksional ya, yang swing ini kan tipe direksional, PPC, terus two stack, terus triple jangsel, triple speed, sama swing break, itu tipenya direksional, jadi dia on off aja ya. Nah tip dari saya adalah ini, caranya pertama ini lepas aja solenoidnya seperti gini teman-teman, kemudian yang atas, blok atas ditutup ya, jangan sampai bocor oli, kemudian ini jangan dihidupkan, cukup di on aja. Anda on, set monitor on, kemudian swing locknya nanti ini harus 2 orang ya, satu di kabin, satu di belakang solenoidnya, dilihat gini kondisinya on off kerjanya dari kabin ya, untuk switch locknya. Temuannya begini, pastikan kita tonton dulu ya videonya ya. Saya ukur sebatang dulu, mengukur tanpa alat ukur. Caranya begini ya, posisi ke bawah. Coba Pak, taikin levernya Pak, naik ke atas. Ini jadi magnet, ini berarti supply-nya 24 volt masuk dalam jadi magnet, maka ngedorong. Tak ditekan harus. Sekarang levernya ke bawahin Pak. Nah, ketika dia ke bawahin udah di sana ya sama operator, ini tekan harus masuk. Nah tuh masuk lagi, perhatikan. Oke, levernya taikin lagi. Oke, itu teman-teman ya. Ini sebenarnya saya sedang menguji PPC lock solenoid ya, makanya lever PPC gerakin untuk memberikan supply atau mematikan. Nah, ini hal sama bisa dilakukan di swing break, sekali lagi di swing break holding ya. Cuma bedanya nanti Anda menggerakkan bukan ininya, bukan PPC ininya, tapi Anda gerakan tombol ininya, tombol swing locknya ya. Saran saya gitu. Saran saya tadi jangan lupa swingnya ke atasin, swing locknya levernya lurusin lah misalkan, atau enggak swing locknya di on kan ya, swing switch lock switchnya. Tapi jangan hidup, cukup di on aja. Oke, jadi hasilnya begini. Jadi di dalam ini ya hasilnya, sebentar saya buka dulu. Nah ini ya. Jadi sebentar. Nah posisi ini, oke. Set, kita kasih pointer dulu. Pen ya. Jadi kalau posisi switch locknya di posisi on, voltage itu sebenarnya 0. Kemudian piston ini harus masuk. Piston itu adalah inilah bagian ini yang di ujungnya ini ya. Nah, di sini yang ujung besi ini yang di dalamnya solenoid itu ada yang bilang piston, ada yang bilang spool, ada yang bilang plunger, ada bilang palep ya, macam-macam lah. Cuma saya lebih ke arah ke piston ya teman-teman. Ya intinya sama lah teman-teman ya penamaan. Oke. Jika switch lock posisi off 24 volt, maka piston keluar. Nah, ini harus keluar teman-teman. Stok keluar. Dan ini pastikan pistonnya ini ada, palep ini ada ya, jangan sampai tidak ada. Jangan sampai tidak ada. Tidak ada itu tidak bisa masuk lah, tidak bisa menonjok nanti spool yang di bloknya kan. Nah, ini ada. Terus ketika ini keluar, terus 2 atau 3 kali lah, tes 3 atau 4 kali nggak apa-apa, cetek. Swingnya matikan, cetek. Oh, ada keluar. Pak, gerakin lagi tombolnya, pencet lagi. Terus ke dalemin ya, ke bawah. Nanti kita harus dalemin, harus di apa namanya, ditekan ke bawah. Nah, kalau pada saat posisi piston keluar ya, di mana ada 24 volt keluar, terus Anda harus tekan. Itu tidak boleh masuk lagi. Ya, kalau dia masuk lagi berarti problem tuh selanjutnya.
ya. Jadi harus tekan berat, kecuali kalau posisinya switch locknya di posisi on ya, robah ke on ya, masih di atas nggak apa-apa, tapi tekan. Nah, kalau masuk berarti oke. Ini cara cepatnya ya teman-teman. Oke teman-teman, mungkin itu dulu yang kita bahas. Untuk yang lainnya mungkin nanti kita bahas di konten yang lain lah teman-teman. Tapi intinya tetap berpatokan kepada measurement, pengukuran by data ya teman-teman. Nanti kalau udah data akan kelihatan, enak kita. Daripada Anda ganti ini tidak selesai ya, sayang. Kos sudah keluar banyak, waktu habis terbuang percuma gitu ya, yang harusnya pekerjaan bisa cuma 2 jam 3 jam gitu kan, karena Anda salah order, salah analisa, akhirnya barang salah dipasang, tetap problem juga, jadi akan memperlama. Troubleshoot ini akan lama, dan sekali lagi biaya, waktu kita juga, tenaga kita jadi lebih apa ya, lebih besar lah. Itu aja teman-teman ya. Sekali lagi mohon maaf bila ada hal yang kurang berkenan. Terima kasih yang sudah menonton sampai akhir video. Tetap semangat, tetap jaga keselamatan. Salam alat berat. Ngopi.